Selamat sahabat bagi kita semua. Apa kabar? Pada sahabat yang indah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kesempatan yang indah kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Di Mount Carmel Church. Ya. Dari dulu saya bertanya-tanya di mana gerejanya dan kapan bisa ada di sini. Tapi Tuhan hari ini menjawab doa saya. Kenapa? Ya sebenarnya secara tidak langsung saya sudah berapa kali ataupun berada di gereja yang mungkin mirip-mirip dengan kita. Ya. Pertama kali waktu saya melayani di Jakarta Celebration Ministry. Itu ada di waktu saya melayani di Starbucks Starbucks di bawahnya. Nah. Di atasnya Ducking Duck, ya. Di atasnya lagi 21. Tengah-tengahnya gereja. Nah, itu dia. Ya. Jadi banyak orang bertanya dan masuk seperti ini, mereka pikir sudah 21. Ya, kemudian mereka buka, oh rupanya lagi ibadah. Karena belum waktunya nonton, mereka duduk ibadah di situ. Ya. Tapi mereka bingung. Loh, kapan mulai nontonnya? Kok ini mulai nyanyi-nyanyi? Mereka tanya, oh ini ibadah. Akhirnya mereka naik ke atas. Saya katakan enggak apa-apa, tiketnya enggak hangus kok. Ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada semua anggota jemaat, majelis dan secara khusus hamba Tuhan Pendeta Andre Dambani, ya, yang memberikan kesempatan kepada kami, Humeo Eko Cempaka Mas berada di tempat ini. Ya, dan satu sukacita terbesar, walaupun kami tidak bisa banyak yang bisa hadir Pak Pendeta dan semua dari jemaat Mount Carmel, ya kami hanya beberapa oleh karena ada yang berlibur, ada juga yang mungkin sedang bertugas. Jadi inilah kami yang hadir pada Sabat yang indah ini. Tapi tidak mengurangi sukacita boleh bergabung pada hari Sabat yang indah ini. Ya, boleh angkat tangan yang merasa HCM. Kalau nggak merasa nggak apa-apa. Tapi ketemu nanti Sabat depan ya. Oke, yang merasa HCM boleh angkat tangan? Iya, puji Tuhan, Pendeta Roni malu-malu dia. Tapi hatinya selalu di HCM. Kenapa? Karena beberapa kali beliau ini walaupun sibuk kami minta tolong selalu hadir buat HCM. Ya. Dan sukacita tadi kaget. Saya lihat, oh ada Pendeta Roni, kalau gitu beliau yang harus di depan ini. Ya. Harusnya beliau menyampaikan, cuman karena sudah sahabat lalu di HCM ya. Dan luar biasa bisa bersama-sama dengan kita pada sahabat yang indah ini. Bapak Ibu sekalian, pada sahabat yang indah ini, saya ingin memberikan satu renungan bagi kita yang berjudul ringan bukan berarti tidak berat. Ya, ringan bukan berarti tidak berat. Ketika Pendeta Andre bertanya, Pak Pendeta, tolong sampaikan judul dan foto. Saudaraku, saya paling susah untuk diminta foto. Jadi ini foto, saya cari dulu ke ketua jemaat saya, Pak Palmer, saya bilang, Pak, tolong dulu, karena beliau yang suka foto, kasih foto yang terbaru. Saya mau kasih foto yang dahulu waktu melayani di mana-mana, ya, tapi nanti nggak update. Kenapa? Mungkin badannya nggak seperti ini dulu, ya. Sekarang sudah lebih besar, ya. Kemudian mungkin wajah sudah berbeda, sehingga saya minta kepada Pak Palmer supaya bisa ada foto. Dan judul, saya juga bingung. Saya coba cari-cari dulu apa yang bisa saya bagikan. Dan Tuhan berikan pada sahabat yang indah ini, semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, saudaraku sama Tuhan, ringan bukan berarti tidak berat. Kalau Anda boleh sekarang ini siapa yang pegang botol minuman atau mungkin ada yang pegang minuman, boleh pegang? Boleh diangkat? Nah, boleh angkat, saudara sama Tuhan, bolehkah ya? Saya ingin berikan ilustrasi melalui botol ini. Oke? Semua kita punya pegangan ataupun punya botol seperti ini yang berbeda-beda akan kapasitas tampung air tersebut, ya. Nah, saya mau bertanya bagi kita pada saat ini, manakah yang benar? Air yang ada di dalam gelas ini setengah kosong atau setengah penuh? Nggak usah dijawab, dalam hati aja, nanti takut kalau salah nanti nggak enak sama pendeta. Nggak apa-apa, it's okay. Ya. Manakah yang benar, air yang ada di dalam gelas ini setengah kosong atau setengah penuh? Nah, berikutnya. Oke, saya mau kasih tahu. Orang yang mempunyai pemikiran negatif akan selalu memandang air yang di dalam gelas itu setengah kosong. Ya. Sedangkan orang yang mempunyai pemikiran positif, ya,
akan selalu memandang air di dalam gelas itu setengah penuh. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kita pada saat ini, siang hari ini adalah, berapa berat air yang ada di dalam gelas ini? Ada yang tahu? Apakah 250, 500, 300? Pasti lumayan, ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Berapa berat air yang ada di dalam gelas ini? Kita tidak ada yang tahu, masing-masing Anda tahu punya pegangan Anda. Ya, tapi kalau ini mungkin takarannya sekitar 250 ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berat tidak kalau kita pegang di tangan kita? Boleh angkat? Berat enggak? Berat? Enggak ya? Enggak berat. Berat, Bu? Enggak ya? Enggak, saya tanya dulu, berat enggak? Jangan langsung jawab. Ya. Ini seperti apa namanya, memberikan nanti berikutnya kan supaya lebih kita kerjasama, Bu. Soalnya ACM juga. Ya. Kalau tadi yang mereka yang jawab enggak apa-apa kan gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini baru jawabannya, Bu. Oke. Bagaimana kalau ya kita pegangnya setengah hari? Enggak berat ya? Tapi pegang setengah hari. Bagaimana? Ibu Yudit, ini teman badminton dulu saya sama kami di Unai ya. Berat enggak? Setengah hari. Bagaimana satu harian? Bagaimana satu minggu? Saudaraku, saya pernah lihat anak saya buka YouTube. Ada satu YouTube yang sangat luar biasa, Mr. Beast. Ya, saya lihat waktu dia buka, kemudian supaya dapat mobil Ferrari, mereka harus pegang itu, tidak boleh kemana-mana. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya di mobil Ferrari, itu jadi miliknya. Mereka pegang 24 jam. Ada yang tidur tapi begini terus. Ada yang makan sebelah tangannya begini, minum juga begini. Sampai ada yang bilang, saya mau ke kamar mandi. Dikasih seperti kain, kemudian ditutup, tapi tangannya tetap begini. Semua cara dilakukan supaya dapat memiliki akan benda tersebut. Pertanyaannya itu Ferrari. Kalau seandainya gelas itu seperti ini, dan kemudian Anda pegang ini setiap hari, dan kemudian Anda pegang ini seminggu, setahun, dan bahkan lama sekali, maka tentunya ini sangat berat. Saudara sama Tuhan, begitu juga dengan dosa. Sekecil apapun pelanggaran yang kita lakukan, bila dibiarkan hidup atau berkembang, tinggal di dalam diri kita, akan menjadi hal yang sangat berat dan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, bahkan bisa membuat kita binasa. Itu sebabnya dosa itu kita anggap, sering sekali kita anggap bahwa ada dosa kecil, dosa besar. Alkitab tidak pernah menyatakan dosa besar, dosa kecil. Yang namanya dosa tetap apa? Dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Jadi kalaupun itu kecil, itu besar menurut manusia, kalau itu dipelihara, maka dosa itu akan mendatangkan sesuatu yang sangat berat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pelihara dosa. Mulai sekarang identifikasi dosa saudara. Kalau hal itu yang masih bisa Anda tinggalkan, tinggalkan. Karena suatu saat itu akan membawa kesusahan dalam kehidupan saudara. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Saudaraku lihat, ya. Jadi apabila kita tahu bahwa itu sudah dosa dan salah, jangan lagi dilanjutkan, tinggalkan itu, karena itu bisa membawa kepada kehidupan saudara kepada apa? Kepada maut. Siapa yang tidak pernah berdusta? Hal simpel bukan? Bro, lu di mana? Gua ada di jalan, masih dari toilet. Simpel saja. Sudah makan belum? Sudah. Tapi perut keroncongan. Saudara sama Tuhan, yang akhirnya hal kecil ini menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan.
Tanpa saudara sadari, itu menjadi habit dan bahkan menjadi pola di dalam kerohanian kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita tidak menganggap bahwa itu adalah apa? Dosa. Bagaimana dengan iri hati? Saya nggak pernah iri hati. Cuma saya nggak suka dengan itu. Saudara sama Tuhan, buku Yakobus mengatakan, Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dari segala macam perbuatan. Jadi kalau saudara iri hati, hati-hati, kenapa? Karena itu akan memunculkan sesuatu yang lebih lagi, lebih dahsyat lagi, dan lebih berbahaya lagi. Kita mungkin berpikir, wah iri hati itu biasa saja. Tetapi ketika itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kita harus waspada. Dosa ini sifatnya tersembunyi dalam hati dan pikiran manusia. Umumnya perasaan iri hati ini timbul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Kapan saya seperti badannya pendeta Roni dan pendeta Andre? Ini jangan-jangan mereka pakai ini nih. Ya, pakai korset, tiba-tiba dibuka, begini juga kayak badan saya. Ya, wah jangan-jangan begini. Iri hati akan membawa saudara susah dalam hidup saudara. Kok bisa dia punya mobil BMW ya? Saya lebih duluan kerja daripada dia. Kok bisa dia punya mobil seperti itu? Wah jangan-jangan dia pelihara di rumah. Saya pengen nanti setiap malam Jumat datang ke rumahnya bukan belajar KPA, tapi lihat kamarnya. Siapa tahu ada pelihara sesuatu. Pemikiran kita akan terus dan akan selalu negatif dan negatif. Saudara sama Tuhan, hati-hati. Kain dan Habel dalam 1 Yohanes 3:12. Yusuf dan saudaranya, Kejadian 37 ayat 22. Saudara bisa baca di rumah. Bagaimana hal ini berdampak dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan saudara. Seringkali masalah yang paling pertama adalah saudara dan saudara. Kita iri hati dengan saudara kita lihat, wah kok bisa dia lebih sukses, oh kenapa dia begini dan begini. Kita tahu kenapa? Karena kita saudara. Bahkan di antara kakak beradik sering sekali terjadi seperti itu. Mungkin si adik lebih sukses, si kakak tidak sukses. Kemudian mulai membanding-bandingkan. Oh begini dan segala macam. Kita sibuk dalam hal negatif. Saudaraku sama Tuhan, Sekolah Sahabat tadi mengatakan kita adalah pemenang. We are the winner. Tapi kalau pola pikirnya masih seperti ini, Anda bukan pemenang. Mari kita coba buang hal-hal ini. Kalau kita menjadi seorang pemenang, jangan pikirkan kalau nanti Indonesia lawan Brazil. Orang Sunda katakan si bodoh teing. Yang penting gua lawan Brazil, men. Belum pernah kata Cak Lontong, Indonesia yang paling hebat. Kenapa? Brazil lawan Italia, siapa yang menang? Brazil. Italia lawan Jerman, siapa yang menang? Jerman. Tapi belum pernah Indonesia lawan Jerman bertemu, betul? Berarti yang paling hebat siapa? Indonesia, belum pernah kalah. Saudara sama Tuhan, kita harus positive thinking dan yakin bahwa Tuhan itu juga akan memberkati kita. Tidak perlu iri hati, sibuk sana sini memikirkan hal-hal negatif. Akhirnya yang ada, saudara hidup selalu dalam hal negatif. Dan itu tidak baik, saudaraku. Bagaimana dengan serakah? Dalam 1 Timotius 6 ayat 10, jangan pelihara ini, saudaraku. Saya mengambil hanya beberapa saja hal-hal yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Masih banyak sebenarnya, tapi saya mau ngambil bagian-bagian penting saja. Saya lihat coba-coba di website, saya lihat bahwa inilah dosa-dosa yang sering sekali muncul dalam kehidupan manusia. Serakah. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara sama Tuhan, siapa yang tidak butuh duit? Butuh uang. Kita semua butuh duit. Tetapi jangan karena hal itu saudara menghalalkan segala cara. Ada yang mengatakan, oh saya mah orang Advent, saya nggak makan duit. Saya nggak makan udang dan makan lain, saya makan duit iya. Ya, saudaraku, ini hal-hal yang bagi saya mungkin orang ketawa, tapi bagi saya miris. Ya. Kenapa? Kita selalu diingatkan, kita selalu dihimbau, kita selalu diberikan petunjuk. Salah seorang yang sangat terkenal, Mahatma Gandhi mengatakan, dunia ini lebih dari cukup untuk semua orang. Tetapi dunia ini tidak akan cukup bagi orang yang serakah.
Jadi saudara sama Tuhan, kita buanglah hal ini. Kalau ini dipupuk, akan menjadi dosa yang lebih besar lagi, dan bahkan membawa kebinasaan bagi kehidupan kita. Ya, jadi kalau sekarang ini mulai nanti potluck makannya, dulu banyak-banyak sekarang mulai kurangi. Ingat yang di belakang. Ya, mulai dibatasi. Kan gitu, siapa tahu ada yang belum makan. Sering sekali terjadi seperti itu saudaraku. Ya, tapi tidak di Mount Carmel, tidak di HCM. Ya. Oke. Aduh, terlalu kecil ya. Saya katakan di sini keserakahan. Saya coba lihat di Wikipedia, dikatakan bahwa adalah keinginan uang yang tak terpuaskan akan keuntungan materi. Ya, keserakahan telah diindikasi sebagai hal sebagai hal yang tidak diinginkan sepanjang sejarah manusia. Karena hal itu menciptakan konflik perilaku antara tujuan pribadi dan sosial. Jadi sering sekali masalah serakah ini apabila dibiarkan dan diteruskan akan menjadi masalah yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Banyak keluarga yang rusak, banyak keluarga yang tidak lagi harmonis oleh karena hanya memikirkan masalah harta. Ya, masalah uang, masalah hal-hal yang lain, warisan, itu sering sekali berdampak di dalam kehidupan kita. Saudara sama Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan berkati saudara. Saya punya bapak, selalu bapak saya katakan, Amang, kamu sudah saya sekolahkan sampai S1, itu sudah cukup, itu warisan bagi saya. Itu warisan dari saya untuk kamu. Ya, saya berpikir-pikir, benar juga kalau dihitung-hitung biayanya besar juga. Dan itu sudah cukup menjadi warisan dari orang tua untuk anak. Banyak anak-anak meminta akan hal tersebut. Dan itu membawa mereka akhirnya ribut satu dengan yang lain. Apalagi setelah orang tua beristirahat, muncul masalah-masalah berikutnya. Saudara sama Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, saya berpikir, saya selalu katakan kepada istri saya, biarkan saja. Ya, kalau kita punya warisan, ada orang mau ambil di sana, biar Jo, ambil Jo. Karena saya kini percaya bahwa berkat itu bisa Tuhan berikan. Ya, ketika orang ambil itu, Tuhan bisa kembalikan berlipat ganda. Dan itulah yang menjadi jiwa sebagai seorang pemenang. Kita harus terima itu, karena tujuan kita adalah ke surga. This world is not my home. Ya, dunia ini bukan rumah kita. Karena semua itu akan binasa kelak pada waktu kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan. Tapi karakter Yesus sebagai seorang pemenang harus menjadi bagian kita. Gampang gak Pak Pendeta? Nggak gampang. Tapi harus mulai dari sekarang kita percaya bahwa Tuhan memberkati saudara. Kesombongan. Ini juga adalah salah satu yang sering sekali dipupuk dan dipupuk oleh banyak orang. Dan tanpa disadari bahwa kesombongan dan kerendahan hati itu beda tipis. Antara kesombongan dan kerendahan hati. Amsal 21:4 mengatakan mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dan bahkan Amsal 16, Yesaya 14 menceritakan juga tentang kejatuhan akan Lucifer oleh karena kesombongan. Saudara sama Tuhan, jangan pupuk akan hal ini. Kita harus bersyukur dan berterima kasih bahwa semua berkat yang Tuhan berikan itu adalah berasal daripada Tuhan. Saudara sama Tuhan, ketika saudara dapat berkat hari ini, ingat Mazmur 24 ayat 1, bahwa Tuhan yang punya bumi dan segala isinya. Jadi kalau Anda masih tinggal di bumi, jangan protes. Kalau Tuhan masih berikan berkat, ingat itu dari Tuhan. Lain hal kalau Anda mau imigrasi ke Mars, ke Pluto, terserah. Tapi Tuhan itu mengatakan dalam ayat tersebut jelas, Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya. Berarti ownernya adalah siapa? Tuhan. Jadi ketika saudara bersyukur atas berkat yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan kepada saudara, itu adalah dari Tuhan. Dan kita harus selalu mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Ya, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Saudara sama Tuhan. Ya, karena kalaupun kita kembali nanti ke Balikpapan, ya, saudara kita hanya bawa bonus baju baru, sepatu runcing di depan kalau laki-laki, iya toh? Hanya itu doang. Yang lainnya itu semua bonus. Tidak akan bisa saudara bawa itu ke tempat di mana saudara akan beristirahat ketika menantikan kedatangan Tuhan.
Kesombongan merujuk pada penilaian yang menganggap diri sendiri paling penting atau benar. Sering sekali, oh saya yang paling penting, saya yang paling benar. Satu kali, ya, ada 4 orang yang naik pesawat Amerika, Air Force One, bersama dengan presiden. Ya, nah saudara sama Tuhan, suatu saat ketika di dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba kapal itu mengalami satu masalah, pesawat itu mengalami masalah. Dan ketika pesawat itu hendak jatuh, maka pilot mengatakan, para penumpang, ya, mohon dipersiapkan diri karena kita akan mengalami tabrakan ataupun crash, ya. Dan kalau bisa kesempatan keluar dari apa? Dari pesawat. Saudara sama Tuhan dilihat dalam pesawat tersebut yang ada apa namanya itu? Ya, hanya 3. Ya. Sedangkan di dalam pesawat itu ada 4 orang. 1 presiden, ya, 2 adalah sekretaris negara, 3 menteri pertahanan, dan keempat seorang anak yang ikut dalam rombongan tersebut. Saudara sama Tuhan, maka presiden mengatakan, oh sorry teman-teman, karena saya seorang presiden, saya harus keluar menyelamatkan diri. Kalau tidak nanti Amerika hancur. Kalau begitu dia pakai, ya, parasut, dia lompat. Wah, parasut tinggal 2, orangnya masih ada 3. Kemudian sekretaris negara mengatakan, sorry Menteri Pertahanan, kalau tidak ada sekretaris negara nanti bisa hancur negara kita dalam administrasi semuanya. Jadi oleh sebab itu saya harus keluar. Dan kemudian dia pakai parasut, dia loncat. Tinggal 2. Menteri Pertahanan dan seorang anak. Kemudian Menteri Pertahanan bilang, nak kamu aja yang pakai. Oh jangan Pak, kita berdua akan pakai. Loh tadi kan parasut ada 4. Tidak Pak, 3. Loh yang satu lagi apa? Itu tas sekolah saya dipakai sekretaris negara. Saudara sama Tuhan, sering sekali kita menganggap paling penting. Oh kalau nggak ada saya gereja ini tidak akan bertumbuh. Tidak akan ini, tidak akan ini, dan tidak akan ini. Kesombongan. Kesombongan dan kesombongan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita coba rendah hati dan mengerti bahwa Tuhanlah yang patut kita tinggikan. Maka mintalah kerendahan hati pada Tuhan dalam doa. Sebab kita tak punya kuasa atau apapun. Dengan rendah hati kita semakin dibentuk untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Jadi saudara sama Tuhan, lawan kesombongan adalah hiduplah dengan rendah hati. Mari kita coba untuk rendah hati. Karena itu satu hal yang sangat penting. Ketika saya melayani di Langkat, tadi disebutkan Rumah Sakit Advent Medan, saya pernah di sana. Ya, satu kali kami melakukan pelayanan charity dan juga KKR, bahkan sunat massal kami lakukan. Nah, satu kali ketika kami dikumpulkan, terjadi satu perdebatan. Pada saat itu saya baru datang, ikut rapat, tiba-tiba terjadi perdebatan. Saya bingung, ini berdebat kenapa ya? Kok antara satu dengan yang lain, merasa sangat gimana? Karena ada yang saya dengar bahwa, kalau enggak karena saya KKR ini enggak jalan. Saya yang sibuk ngurus sana sini. Kalau enggak karena saya enggak akan jalan KKR ini. Saya terdiam. Waduh, ini ketua jemaat. Kemudian pendeta mengatakan, kalau tidak karena saya yang khotbah. Ini tidak ada yang mau maju ke depan KKR. Panggilan. Jadi harus dihargai. Tiba-tiba saudaraku, ya, seorang dokter, saya masih ingat Dr. Ruben Supit. Kemudian dia katakan, Bapak-bapak, ini yang mau dikenal Bapak atau Yesus? Kalau Yesus yang kita mau kenalkan, kita sudah gagal. Karena yang terkenal bukan Yesus, Bapak-bapak yang terkenal di sini. Wah, saudaraku, saya kaget mendengar perkataan itu. Sering sekali kita merasa bahwa itu bisa berjalan karena andil kita. Yang mau kita perkenalkan bukan diri kita. Yohanes Pembaptis saja dia mengatakan, biarlah Yesus semakin apa? Bertambah-tambah. Aku semakin berkurang-kurang. Sering sekali tanpa kita sadari setan mendorong kita, memaksa kita, meninggikan diri kita. Sehingga kita lupa siapa kita. Saudara sama Tuhan, mari kita coba untuk menyadari akan hal tersebut. Orang yang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung.
dia melihat orang lain itu kecil. Namun dia tidak sadar, orang lain juga melihat dia apa? Kecil di atas sana. Ya. Dia anggap orang lain, wah kecil, ini nggak ada apa-apanya. Tapi orang lain juga dari bawah lihat dia, ih kecil sekali ya. Saudara sama Tuhan tanpa kita sadari. Hal inilah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saya rindu kita yang hadir pada pagi hari ini, pada menjelang siang hari ini, di hari Sabat yang indah ini, kita bukan adalah orang-orang yang sombong. Kita adalah anak-anak Tuhan yang rendah hati dimanapun kita berada. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menunjukkan bagaimana Yesus pun memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan dan pelayanannya. Saudara sama Tuhan, sebenarnya masih banyak yang mau saya bagikan. Marah, ini juga adalah hal yang sangat penting. Ya, sering sekali kita tanpa sadari, marah ini juga bisa membuahkan satu hal lebih berat lagi dalam kehidupan kita. Ya, ada anak, ya, ketika dipukul oleh bapaknya lupa, emosi itu tidak bisa ditahan sampai anaknya cacat. Itu juga bisa berdampak. Kita pelihara, mari kita buang emosi kita. Saya juga berusaha melakukan akal tersebut. Kan saya orang Batak. Saya pernah ditegur di stasiun di Yogyakarta. Ya, ketika saya pulang jual buku dari Kalimantan, kami naik dari Surabaya menuju Jakarta. Saya panggil teman saya. Saya teriak, oh ibu berangkat keretanya. Kemudian datang yang jualan, orang Batak ya mas. Malu saya. Kenceng banget suaranya, katanya begitu. Oh iya ya, saya tunduk kepala, ya saya bilang aduh Tuhan ampuni saya. Ya. Malas itu juga jangan dipelihara. Ya, sering sekali kita berpikir malas ini nggak ada masalah. Kan saya butuh waktu dengan hal tersebut. Hati-hati, ini juga bisa menghasilkan, membuahkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Keinginan, ya, ini juga adalah hal yang perlu kita waspadai. Ada banyak dosa yang muncul oleh karena keinginan-keinginan kita. Saya mau punya suami yang apa? Asal-asal aja. Asal saya butuh rumah bagus dia ada. Cari suami yang biasa-biasa saja. Yang biasa sediakan mobil buat saya kapan saya butuh. Bukan itu. Banyak keinginan-keinginan yang rusak karena keinginan itu dibawa dalam keinginan nafsu. Sehingga segala hal itu membuat hidup kita semakin berdampak. Saudara sama Tuhan, bagaimana dengan sabat? Dalam setiap kehidupan kita, apakah ada hal-hal kecil-kecil yang kita pelihara dan tanpa kita sadari bahwa sabat itu semakin apa? Menurun? Iya. Akhirnya sabat itu menjadi hal yang kita biasakan. It's okay lah, sudah mulai 9:30. Telat-telat dikit enggak apa-apa. Jangan biasakan. Hari Sabat, hari menjadi sukacita. Be on time. Jangan biasakan telat. Karena itu akan menghasilkan kebiasaan yang buruk ke depan. Ya. Biasanya kami berangkat dari rumah kami, itu selalu dulu waktu pertama kali ditempatkan di Cempaka Mas jam 7. Jam 7 saudaraku. Kenapa? Hitung-hitung punya waktu, 1 jam nyampe, jam 8. HCM juga sama seperti Mount Carmel. Mulai jam 9:30. Ya, dari jam 8 sampai 9:30, 1,5 jam. Lama juga kita di gereja bukan? Kan seperti itu. Sedangkan yang lain mulai 9:30. Saya mulai jam 8. Kalau ke sorga, lebih duluan saya. Tapi Alkitab nggak bilang begitu. Sama aja mau jam berapa, upahnya sama. Ya. Saudara sama Tuhan, yang saya lihat adalah dimulai dari kebiasaan. Akhirnya belakangan karena sudah tahu jam 9:30 sampai di sana jam 8 kalau berangkat jam 7, mulai molor. 7:30 berangkat dari rumah. Sampai di gereja masih 8:30. Enggak apa-apa, excuse. Akhirnya belakangan ini saya lihat mulai jam 8. Walaupun masih ada setengah jam lagi, jam 9, tapi saya katakan jalan nggak bisa diprediksi ya Pak Palmer. Kita nggak bisa prediksi jalan. Apalagi kami tinggal di daerah rekreasi. Iya, saya nggak mau bilang nama, nanti takut saudara pergi ke sana. Ya, kami ada di Jonggol. Ya, karena Jonggol itu orang bilang di mana itu, petanya di mana itu. Bapak saya aja kirim dari Medan, kaget orang Medan. Emang benar Jonggol ada? Ya, dikira Siwakwau. Ya, Jonggol itu. Saudara sama Tuhan, akhirnya mulai molor, nyampe jam 9 saya katakan, wah ini udah nggak benar kita.
kita harus lagi balik ke start point awal. Kenapa? Mau jam 7:30 itu adalah waktu yang paling baik. Karena kita tidak tahu di jalan, mobil bermasalah, kempes ban atau yang lain. Saudara sama Tuhan, jangan pelihara hal-hal yang kecil yang membuat saudara akan berat nanti ke depan. Buanglah itu, saya mau lebih on time, dan saya mau lebih baik untuk datang ke gereja. Begitu juga untuk kesehatan kita, begitu juga pekerjaan, usaha kita, lingkungan kita. Mari kita buat sesuatu yang lebih baik ke depan. Karena itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Saudara sama Tuhan, bagaimana caranya untuk lebih baik meninggalkan semua dosa-dosa kecil tersebut? Datanglah kepada Yesus. Alkitab mengatakan dalam Wahyu 3:19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara sama Tuhan, sahabat ini Tuhan panggil saudara, hai, tinggalkan dosamu. Tinggalkan hal-hal yang kecil-kecil itu yang bisa membuat hidupmu semakin sengsara, semakin sulit. Tinggalkan itu, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dalam Yoel 2 ayat 13 mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Sering sekali kita hanya ingin menunjukkan kepada orang lain casing, oh saya bertobat supaya orang lain tahu, tapi hati tidak dikoyak. Yang Tuhan inginkan adalah hatimu harus dikoyak. Karena kita tahu, ketika hati kita dikoyakkan, kita berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik artinya berubah. Meninggalkan apa yang lalu, menjadi sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara sama Tuhan, hari ini adalah hari panggilan bagi saudara dan saya. Kita harus datang kepada Tuhan mengoyakkan hati kita. Kita harus pulang dari tempat ini berbeda pada waktu kita datang. Kalau kita hanya pulang sama seperti pada waktu datang, tidak ada perubahan di dalam ibadah kita pada Sabat yang indah ini. Kita harus mengoyakkan hati kita, karena kita harus datang kepada Tuhan. Salah satu kutipan dari manuskrip rilis, ya, Nyonya White mengatakan, saya garis merahi, letakkanlah semuanya itu kepadaku, aku akan beri kepadamu damai. Saudara sama Tuhan, datang kepada Yesus, saudara akan merasakan kedamaian. Ketika saudara meninggalkan dosa saudara, maka Tuhan akan memberikan kedamaian bagi saudara. Buang rasa tidak berharga atas dirimu, karena aku telah membeli engkau dengan harga darahku sendiri. Engkau adalah milikku. Saudara sama Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan telah dibayar dengan harga lunas. Darah Kristus tertumpah untuk saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sangat sedih ketika saudara melakukan dosa. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Itu sebabnya sahabat yang indah ini, saya mengajak kepada kita semua, jangan lupa setiap hari kita datang kepada Yesus. Dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1, saya garis merahi bagian yang penting saja. Dikatakan segera setelah Adam berdosa, anak Allah menyatakan dirinya sebagai jaminan bagi umat manusia. Saudaraku lihat, Allah itu sangat sedih ketika saudara melakukan dosa. Tapi setan bersuka cita bertepuk tangan, dia bahagia ketika saudara melakukan seperti apa yang dimau oleh setan. Saudaraku lihat, Allah itu memberikan anaknya kepada kita semua sebagai jaminan. Dan puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib sebagai bentuk bagaimana saudara dan saya mendapatkan pengampunan. Beberapa ayat yang terakhir saya ingin bagikan. Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutup dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara sama Tuhan, Anda bukan hanya sebagai seorang pemenang. Tapi Anda juga diampuni dosa saudara. Dosa Anda ditutup oleh darah Kristus yang mengubah kehidupan kita.
Seharusnya lagu tadi ketika maukah engkau bebas dari segala dosa. Saudara sama Tuhan, kita membayangkan Tuhan, aku mau meninggalkan dosa-dosaku hari ini. Aku mau hidup dengan kehidupan yang baru. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dosa-dosa yang kupelihara, aku harus tinggalkan. Karena aku tidak mau itu membawa aku menuju kepada kebinasaan. Kutipan terakhir daripada Nyonya White dalam buku Kebahagiaan Sejati. Bila setan mengatakan bahwa Anda adalah seorang yang mempunyai dosa besar, pandanglah juru selamatmu dan bicaralah mengenai pengorbanannya. Itulah yang dapat membantu Anda memandang kepada terangnya. Jadi kalau setan katakan, kamu gak bisa berubah Dedi, kamu gak bisa berubah, dosamu besar. Pandang kepada setan dan katakan, juru selamatku telah menebus aku. Dia berkorban, dia telah menumpahkan darahnya untuk aku di kayu salib. Akuilah dosamu, katakanlah kepada musuh itu bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan bahwa Anda boleh selamat oleh kasih-Nya yang tidak ada bandingnya. Saudara sama Tuhan, mari kita mengakui dosa kita. Mari kita datang meninggalkan dosa-dosa kita. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus akan datang segera. Ketika kita didapati dalam keadaan yang layak, oleh karena Tuhanlah yang melayakkan kita. Maka saudara sama Tuhan, sebagai ayat terakhir dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, seberapa besar pun dosa saudara, semerah apapun dosa saudara, ketika kita akan tinggalkan itu, Tuhan akan sucikan kita. Tuhan akan perbaharui hidup kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Seperti pelajaran sekolah sahabat tadi, kita adalah pemenang. Karena kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita. Kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Karena kita memperbaharui hidup kita kepada Tuhan. Saudara sama Tuhan, kiranya renungan pada siang hari ini boleh membawa hidup kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya rindu kita membaca ayat ini bersama-sama. Kalau boleh diizinkan, saya suka selalu mengatakan, jika Dedi mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa Dedi dan menyucikan Dedi dari segala kejahatan. Saudaraku, ini satu jaminan yang pasti Tuhan berikan bagi saudara. Itu sebabnya saya meminta bagi kita semua untuk membaca ayat ini dan renungkanlah dan bawalah pulang sehingga hidup saudara akan senantiasa diubahkan. Kita sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita sama-sama 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan. Hari ini adalah hari kebebasan bagi kami. Hari kemenangan. Hari yang penuh dengan sukacita karena Yesus telah mati di kayu salib. Engkau memberikan anakmu yang tunggal untuk kami boleh dapat dilayakkan. Bapa, ampunilah kami Tuhan. Terimalah kami Tuhan sebagaimana kami adanya. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah yang mampu mengubah kehidupan kami. Kami tidak sanggup Tuhan. Kami harus meninggalkan dosa-dosa kami yang terkecil sekalipun. Kami tidak mau dosa itu akan semakin bertumbuh dan bahkan membawa kami dalam kebinasaan. Tuhan, basuh kami setiap hari melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap hari kami akan diubahkan dan diteguhkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau dihilangkan rasa sombong, keangkuhan, bahkan kami berdusta. Kami tidak mau hidup di dalam hal-hal seperti itu Tuhan. Kami mau merasakan sorga sejak sekarang. Karena kami mau tinggal kelak di sorga Tuhan. Karena sorga adalah rumah kami yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa, Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang hadir pada saat ini.
Tuhan memberkati kami dan memberikan kepada kami kemenangan hari demi hari sembari menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga kami, memberikan kebahagiaan bagi kami. Agar kami fokus hanya untuk menantikan kedatangan Tuhan. Bapa, ubahlah kami Tuhan. Sentuhlah kami Tuhan. Jamahlah hati kami Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang mampu melakukan itu. Terima kasih Bapa. Kami sampaikan ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.